Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita melanjutkan belajar fikih kita. Kita masih membahas tentang salat musafir. Pada pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas tentang syarat-syarat diperbolehkannya mengqashar sholat. Sekarang kita masuk kepada jama' takdim. Jama' takdim itu kita menggabung antara sholat zuhur dan sholat asar di waktu zuhur. Ente sholat zuhur sama sholat asar, sholatnya di waktu zuhur. Dua sholat pada satu waktu. Nanti setelah datang waktu asar, ente nggak usah sholat asar lagi. Kenapa? Karena udah di jama' takdim tadi di waktu zuhur. Itu namanya jama' takdim. Atau ente sholat maghrib sama isya di waktu maghrib. Sholat maghrib, kemudian setelah sholat maghrib ente sholat isya di waktu maghrib. Nanti datang waktu isya ente nggak usah sholat isya lagi karena udah di jama' takdim di waktu maghrib gitu. Itu namanya jama' takdim. Ya, pasangannya zuhur sama asar, maghrib sama isya. Gitu. Ada jama' takdim, ada jama' takhir. Kalau jama' takdim ini kita dahulukan. Kita dahulukan asar di waktu zuhur, kita dahulukan isya di waktu maghrib. Jama' takhir bagaimana nanti? Biar nggak bingung, ya pahamin dulu ini jama' takdim. Syurutu jam'i takdim sab'atun. Qala al-musannif hafizahullah wa ra'a wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhi fid dharain amin ila anqal. Syurutu jam'i takdim sab'atun. Syarat-syarat jama' takdim ada 7. Al-awwal yang pertama al-bada'atu bil ula. Memulai sholat yang pertama dengan sholat yang pertama. Ai at-tartibu. Syarat jama' takdim yang pertama, kita harus memulai sholat dengan sholat yang pertama. Pengen jama' takdim zuhur sama asar, maka ente mesti sholat zuhur dulu. Harus tertib sesuai urutan. Kan urutannya zuhur dulu baru asar. Nggak boleh ente jama' takdim asar duluan baru sholat zuhur, nggak sah. Ya, harus tertib memulai dengan sholat yang pertama, yaitu zuhur dulu baru asar, atau maghrib dulu baru, nggak boleh isya dulu baru nggak boleh. Syarat yang pertama harus memulai dengan sholat yang pertama, yaitu tertib. Yang kedua, niatul jam'i fiha. Niat menjama' pada sholat yang pertama. Ai yanwi jam'a takdim fi athna'is sholatil ula walau ma'as salam. Yakni maksudnya, artinya orang yang sholat itu, orang yang menjama' takdim, dia berniat menjama' takdim di pertengahan sholat yang pertama, meskipun berbarengan dengan salam niat jama' takdimnya. Nih ente jama' takdim asar umpamanya. Ketika ente sholat zuhur, di situ ente niat menjama' sholat asar. Allah usolli fardhu zuhri. Misalnya sekaligus qashar. Usolli fardhu zuhri qashran atau maksuratan. Allahu akbar. Nah, setelah takbiratul ihram ente niat tuh, ya Allah saya niat menjama' asar. Cukup udah. Niatnya di tengah-tengah sholat. Atau ente lagi ruku, Allahu akbar. Ya Allah saya niat menjama' asar. Boleh. Atau ente lagi sujud, boleh. Ente lagi i'tidal, boleh. Yang penting jangan sampai sholat zuhurnya udah kelar nggak niat jama' takdim. Kalau sholat zuhurnya udah kelar nggak niat jama' takdim, maka ente sholat asar nanti di waktunya.
sholat asar nggak bisa jamak karena syarat yang keduanya nggak terpenuhi, harus niat jamak pada sholat yang pertama gitu. Niatnya itu boleh di pertengahan sholat yang pertama seluruhnya, mau ente lagi Fatihah, mau ente lagi ruku, mau ente lagi tidal, atau ente lagi tasyahud. Di sini dikatakan walau ma'asalam, meskipun niatnya berbarengan dengan salam. Assalamualaikum ya Allah, saya niat menjamak asar. Warahmatullah, boleh. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi kalau niat jamak itu nggak harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Beda dengan qashar. Kalau qashar kemarin niatnya harus berbarengan dengan takbiratul. Kenapa? Karena kalau qashar sholatnya berubah. Kan yang 4 jadi 2. Usolli fardhu zuhri. Kita pengen qashar, sholatnya ini berubah, maka niatnya harus berbarengan dengan takbiratul. Bisa kita tambahkan maksuratan atau qasran. Usolli fardhu zuhri qasran, usolli fardhu zuhri maksuratan boleh. Atau bahasa Indonesianya saya sholat fardhu zuhur di qashar. Boleh bahasa Indonesia. Nah, tapi kalau niat jamak nggak harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Boleh ketika takbiratul ihram, boleh juga setelah takbiratul di pertengahan sholat gitu. Pas tasyahud akhir nih, saya niat menjamak sholat asar ya Allah, boleh gitu. Fayajuzu fi athna'i sholati kulliha, maka boleh niatnya itu di pertengahan sholat seluruhnya. Kalau kita jamak, niat jamak takdim. Kalau jamak itu sholatnya ada yang berubah gak rokaatnya? Jamak doang, tanpa qashar, ada gak rokaatnya yang berubah? Nggak ada kan, tetap 4. Ya, maka boleh niatnya itu setelah takbiratul ihram karena sholatnya nggak berubah, nggak kayak qashar. Sholatnya berubah 4 jadi 2, maka niatnya qashar itu harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Nah, syarat yang ketiga, baqa'u waqtil ula, tersisanya waktu sholat yang pertama. Artinya ai la yajuzu lahul jam'u illa idza baqiya zamanun min waqti sholatil ula yumkinuhu ada'u sholatain fihi. Yakni artinya tidak boleh menjamak kecuali masih ada waktu di sholat yang pertama itu yang mungkin untuk melakukan 2 sholat. Ente pengen jamak takdim asar, di waktu zuhur yang sekarang ente pengen sholat jamak takdim asar, masih ada waktu buat melakukan sholat zuhur sama sholat asar. Kalau tinggal 2 menit lagi mau asar, nggak bisa gitu. Harus masih tersisanya waktu yang pertama yang memungkinkan untuk melakukan dua sholat gitu. Kan jamak itu kan 2 sholat pada satu waktu gitu. Nggak boleh umpamanya 4 menit lagi mau asar, ente baru mau jamak takdim asar, nggak cukup 4 menit untuk 2 sholat tuh. Jadi kalau ngebut sih mungkin bisa taruhlah 1 menit lagi tersisa waktu mau asar, nggak bisa jamak takdim, harus tersisa waktu yang pertama memungkinkan untuk melakukan 2 sholat. Yang keempat, syarat jamak takdim yang keempat, al-mualatu bainahuma, berturut-turut antara 2 sholat itu. Aila yatulul faslu baina sholatain, tidak boleh ada pemisah yang panjang antara 2 sholat itu. Habis ente sholat zuhur, ente langsung sholat asar. Ini sholat zuhur nih, Allahu Akbar, niat jamak takdim. Setelah ente sholat zuhur, salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ya, qomat, sholat asar.
Itu jangan habis sholat zuhur selesai, aneh lapar, kita ke kafe dulu ya, nggak bisa. Harus berturut-turut. Ya nggak boleh pemisah, ada pemisah yang lama. Pemisah yang lama itu melebihi 2 rakaat yang ringan. Nggak boleh ada pemisah lebih dari 2 rakaat. 2 rakaat yang ringan itu taruhlah 3 menit. Nggak boleh ada pemisah lebih dari 3, harus berturut-turut antara zuhur sama asar. Kalau umpamanya buat wudhu doang nggak apa-apa. Atau teman kita ketinggalan 1 rakaat nih, kita tungguin nggak apa-apa. Ya, yang penting jangan lebih dari 2 rakaat ringan, itu kurang lebih 3 menit. Yang kelima, zonnu sihatil ula, menduga kuat sahnya sholat yang pertama. Fala yajuzul jam'u ma'a butlani sholatil ula, maka tidak boleh menjama takdim apabila sholat yang pertamanya itu batal. Harus punya dugaan yang kuat, sholat zuhur aneh itu tadi sah gitu. Sekarang aneh menjama takdim sholat zuhur aneh tadi sah, dugaan yang kuat sahnya sholat yang pertama. Yang keenam syaratnya dawamul uzri ila tamamil ihram bitsaniyah, tetapnya uzur sampai sempurna takbiratul ihram sholat yang kedua, yaitu sholat asar atau sholat isya. Uzurnya itu apa? Uzurnya itu ayastamiru safaruhu, terus menerus perjalanannya. Artinya pas takbiratul ihram sholat yang kedua, pas takbiratul ihram sholat asar, pas takbiratul ihram sholat isya, dia masih dalam perjalanan. Kalau umpamanya pas takbiratul ihram asar, Allah, nyampe dia di tempat tujuannya. Misalnya dia mau mukim di Jakarta, nyampe dia di Jakarta. Kapalnya nyampe di pelabuhan Jakarta umpamanya. Dia niat mukim, menetap di suatu daerah lebih dari 3 hari. Maka nggak boleh dia jama asar. Dia sholat asarnya nanti di waktu karena uzurnya udah nggak ada. Dia udah nggak di dalam udah nyampe tujuannya, gitu. Ya. Gambarannya seperti itu, dia sholat di kapal, di kendaraan, atau di masjidnya itu dipindahin sama jin. Pas dia sholat asar, masjidnya dipindahin ke Jakarta, nyampe di tempat tujuan mukim dia, maka sholat asarnya nanti di waktu nggak boleh jamaah lagi dia, gitu. Karena uzurnya udah nggak ada. Paham? Atau dia niat mukim, ya, pas lagi sholat zuhur nih, Allahu Akbar, dia udah niat jama takdim, tapi di tengah-tengah sholat itu dia niat mukim. Kayaknya aneh nggak usah ke Jakarta deh, mukimnya nggak usah di Jakarta, aneh mukim di daerah ini aja nih, daerah ini strategis nih, bagus buat usaha, aneh mau buka usaha di sini aja dah, aneh mau mukim di sini. Nah, maka dia nggak boleh jama takdim asar. Sholat asarnya bagaimana? Nanti di waktu, karena uzurnya udah nggak ada, dia udah nggak lagi dalam perjalanan. Yang ketujuh terakhir, al ilmu bi jawazil jam'i, mengetahui diperbolehkannya jama oleh syariat. Kalau dia cuma ikut-ikutan doang, sholat apaan tuh? Waduh, ajib kayaknya nih, sholat Allahu Akbar. Dia nggak tahu jama itu diperbolehkan sama syariat, nggak sah. Harus syaratnya yang ketujuh itu mengetahui diperbolehkannya jama oleh syariat, gitu. Dan juga disertai terpenuhinya syarat-syarat yang lainnya, seperti perjalanannya itu panjang. Kemarin udah kita bahas tuh 84 kilo lebih, 84 kilo atau lebih. Terus perjalanannya itu mubah, bukan maksiat. Kalau pengen judi, pengen
nonton konser, nggak boleh, maksiat itu. Perjalanannya harus mubah, pengen dagang, atau perjalanannya sunnah boleh, pengen ziarah, pengen hadir maulid, pengen hadir haul boleh, silaturahmi. Tapi kalau maksiat nggak boleh. Dan juga kita udah melewati tapal batas daerah kita, boleh kita jamak ketika sudah keluar dari tapal batas daerah kita, yaitu keluar dari kecamatan. Paham ya? Nah, ini penting ilmu. Suatu saat ente melakukan perjalanan keluar kota atau keluar negeri, ente udah tahu ilmunya. Ente umpamanya mau berangkat ke luar negeri, mau ke Singapura, di Bandara Suta zuhur, udah ente sholat jama takdim dah di Bandara Suta, jama takdim sekaligus kosor. Nanti datang waktu asar, nggak usah sholat asar lagi karena udah dijama di waktu zuhur gitu. Kemudian masuk waktu maghrib, sekalian maghrib sama isya, jama takdim isya. Nanti datang waktu isya, ente nggak usah sholat isya lagi, udah dijama gitu. Ya Allah senang kalau keringanan yang Allah berikan itu kita ambil gitu. Kalau kita udah melakukan perjalanan kosor, jama, ngamalin ilmu gitu. Wah, nggak bisa sekarang, kan udah banyak rest area ya. Meskipun udah banyak rest area, meskipun perjalanan yang nggak capek, naik pesawat, tapi kalau udah 80 kilo lebih, boleh kita jama atau kosor ya. Wallahu a'lam.